Ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara kembali muncul setelah beberapa aktivitas kapal asing terlihat memasuki wilayah yang secara hukum berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sesuai UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat penuh atas pemanfaatan sumber daya di kawasan tersebut. Kami sudah tersambung dengan pejabat setempat dan pakar hukum laut. Baik, saya akan menanyakan lebih dahulu kepada Ibu pejabat setempat, yaitu Ibu Naila. Bagaimana kondisi laut Natuna, Ibu? Kami ingin menegaskan bahwa kondisi Natuna saat ini dalam keadaan stabil dan aman. Aktivitas patroli berjalan lancar secara bergantian. Pemerintah memantau setiap perkembangan di wilayah tersebut baik secara diplomatik maupun operasional. Sesekali kami memang mendeteksi kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan dan kapal patroli non-Indonesia. Tetapi kami langsung melakukan komunikasi radio, penyuluhan atau pengusiran bila diperlukan. Sejauh ini tidak ada perubahan yang mengancam kedaulatan Indonesia. Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah bekerja secara serius, sistematis, dan profesional. Kemudian bisa dijelaskan pula kepada Ibu Safia terkait dasar hukumnya seperti apa agar yang nonton bisa ikut tahu juga, Ibu. Menurut saya ini konflik ini sudah terjadi sangat lama ya antara Kepulauan Natuna yang punya Indonesia dan juga negara Cina yang mengklaim daerah laut tersebut. Itu sebenarnya sudah lama konfliknya dan juga sebenarnya karena perbedaan dasar klaim maritim aja. Indonesia ini berpegang pada UNCLOS tahun 1982 khususnya pada pasal 55 sampai 57 yang memberikan hak kepada negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas Natuna dan hak untuk menegakkan hukum serta menjaga keamanan maritim. Sementara itu, negara Cina itu mengklaim atas dasar historis. Akan tetapi pada melalui putusan PCA 2016 dalam perkara Filipina versus Cina, mereka juga sama. Cina itu mengklaim laut Filipina karena atas dasar historis. Jadi sebenarnya itu tidak sah dan juga tidak ada dasar hukum internasionalnya. Dengan dasar hukum yang jelas ini, sebenarnya Indonesia itu harusnya memperkuat patroli di laut, menegakkan hukum terhadap kegiatan yang ilegal, serta melindungi sumber daya alam yang ada di Natuna. Saran saya dari sisi diplomasi juga, Indonesia itu perlu terus menyuarakan posisi hukumnya secara konsisten dan juga memanfaatkan mekanisme hukum internasional bila diperlukan dan harus secara tegas dan juga memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Penjelasannya sangat informatif sekali ya Bisa. Untuk mengetahui kondisi di lapangan serta bagaimana masyarakat Natuna merespon situasi ini, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang bernama Elmo yang berada di Ranai Natuna. Silahkan Elmo. Oke, terima kasih Gendis yang sudah ada di studio. Sekarang kita bersama Bapak Yorgi di sini. Bapak Yorgi sebagai perwakilan dari nelayan yang terdampak akibat kapal-kapal asing. Bapak Yorgi, sudah berapa lama Bapak Yorgi mencari makan menjadi seorang nelayan di Laut Natuna ini, Bapak? Kalau saya sudah kira-kira cari ikan di laut di wilayah Natuna ini kurang lebih 10 tahun. Sudah 10 tahun. Berarti akibat dari kapal-kapal asing yang datang ke Laut Natuna ini, kerugian-kerugian apa, serta mungkin Bapak bisa ceritakan kronologinya seperti apa, Bapak? Ya, jadi kronologinya itu pas waktu malam, itu kan biasa mancing malam, dan jadi itu mereka nelayan-nelayan asing, mereka itu langsung datang mencegat kita, langsung dikejar-kejar. Dan saya nggak tahu mereka untuk tujuannya untuk menakutin atau untuk emang kita rebutan wilayah. Tadi kan Natuna kan wilayah kami, wilayah lokal, bukan bagian mereka gitu. Tapi apakah dari pemerintah sendiri sudah ada tanggapan ataupun aksi-aksi preventif yang mungkin Bapak lihat dan Bapak rasakan? Ya paling tindakan pemerintah ya cuma ini patroli dari tarik kapal perang itu itu aja sih. Jadi masih banyak nelayan-nelayan yang sulit untuk mencari ikan kembali akibat dari kapal asing yang datang ke Laut Natuna ya Bapak ya? Iya. Oke, mungkin laporannya cukup sekian, kita akan kembalikan kepada Gendis yang ada di studio. Terima kasih. Kawasan Laut Natuna bukan sekedar perbatasan, tapi titik penting yang menyatukan hukum, diplomasi,
dan kehidupan masyarakat pesisir. Pemerintah menegaskan sikapnya, para ahli menguatkan dasar hukumnya, dan juga warga Natuna berharap kehadiran negara yang semakin nyata. Saya Gladys, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda.